Kejahatan harus mendapat hukuman, dan hukuman dimaksudkan untuk menimbulkan jera. Di masa sekarang, rata-rata hukuman dirancang secara manusiawi agar tujuan hukuman tercapai, yaitu membuat pelaku kejahatan merasa jera hingga tidak melakukan kejahatan kembali. Karenanya di masa sekarang, hukuman yang kita kenal bisa dibilang seragam, yaitu masuk penjara. Kalaupun kejahatannya berat, hukumannya bisa eksekusi di depan regu tembak. Tapi di zaman kuno, hukuman bisa sangat aneh, dari yang ringan sampai yang berat. Aneka kejahatan atau pelanggaran aturan bisa dikenai hukuman bermacam-macam dan aneh-aneh, dan berikut ini di antaranya. Diinjak gajah. Ketika bangsa Mughal berkuasa di India, mereka memperkenalkan cara hukuman yang aneh tapi mengerikan bagi para terpidana, yaitu diinjak gajah. Narapidana yang telah divonis mati tidak dibawa ke depan regu tembak, tapi dibawa ke depan gajah liar yang sedang marah. Acara itu juga disaksikan banyak orang yang mengelilingi tempat hukuman, semacam pertunjukan gladiator antara manusia melawan gajah. Dan para penonton bisa dengan jelas melihat bagaimana gajah mulai menyerang si terpidana, menendangnya, menginjaknya, hingga tulang-tulangnya remuk. Para terpidana yang kena hukuman ini hampir dapat dipastikan tewas dengan kondisi mengenaskan. Dimasukkan tong. Pada masa sekarang, mengonsumsi alkohol adalah hal legal atau diizinkan di hampir semua negara Eropa, asal pelakunya sudah berusia 18 tahun. Tapi di zaman dulu, mengonsumsi alkohol dianggap pelanggaran hukum jika sampai mabuk. Bagi orang-orang Eropa zaman kuno, mabuk adalah perbuatan tercela atau memalukan, dan pelakunya harus mendapat hukuman setimpal. Hukuman untuk pemabuk disebut drunkardskloak. Teknisnya, orang yang ketahuan mabuk akan dimasukkan ke dalam tong besar yang telah diberi lubang untuk kepala, 2 tangan, dan 2 kaki. Setelah si pemabuk memakai baju tong itu, orang-orang akan mengaraknya keliling kota. Hukuman ini memang tidak membuat si terhukum jadi tewas atau kesakitan, tapi membuatnya malu karena jadi tontonan semua orang. Andai hukuman semacam ini masih diterapkan, timeline dan FYP media sosial pasti penuh rekaman orang-orang yang diarak dengan memakai baju tong. Memakai topeng hewan. Di abad pertengahan, bergosip atau menghina orang lain bisa mendatangkan hukuman memalukan. Orang yang diketahui suka bergosip atau menghina orang lain akan ditangkap, lalu dipaksa mengenakan topeng hewan menakutkan. Setelah itu, orang tersebut diarak keliling kota, sebagai pengingat agar orang-orang lain tidak melakukan keburukan sama, yaitu bergosip atau menghina orang lain. Kemudian, setelah diarak dengan mengenakan topeng hewan, si terhukum tadi harus memakai lencana memalukan yang akan terus dipakainya seumur hidup. Pemakaian lencana itu dimaksudkan sebagai peringatan agar orang-orang lain tidak berbicara dengannya, karena dia adalah tukang gosip yang tidak bisa dipercaya. Memakai balok kayu. Pada abad ke-17, di Cina ada hukuman yang disebut cangu yang digunakan untuk menghukum para penjahat. Metode hukumannya adalah memasang balok kayu berukuran besar di sekitar leher mereka. Hukuman ini mungkin terdengar tidak terlalu berat, tapi memalukan, karena para penjahat itu akan dibiarkan berkeliaran, sehingga orang-orang akan menyaksikannya. Selain itu, karena adanya balok kayu di sekitar leher, mereka pun akan kesulitan mendekatkan tangan ke mulut, sehingga mereka juga sulit makan. Akibatnya, para penjahat itu hanya bisa mengandalkan belas kasihan orang untuk mendapat makanan. Jika ada orang yang kebetulan iba, mereka dapat makan yang disuapkan oleh orang iba tersebut. Kalau lagi apes, mereka bisa kelaparan beberapa hari karena tidak bertemu orang yang mau menyuapi mereka. Balok kayu yang dipasangkan pada leher para penjahat juga disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Semakin besar kejahatan yang dilakukan, balok kayu yang dipasang di lehernya akan semakin berat. Membawa papan hukuman. Pada tahun 1847, pemerintah Inggris mendapat laporan bahwa anak-anak sekolah di Wales mendapat pendidikan yang buruk. Mereka lalu menindaklanjuti laporan itu dengan cara yang mengejutkan, yaitu mewajibkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa utama di sekolah. Sejak itu, anak-anak sekolah di Wales wajib berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan teman-teman atau gurunya. Jika seorang anak ketahuan memakai bahasa Wales, dia akan dihukum, dan hukumannya adalah membawa balok kayu bertuliskan Wales Note. Anak itu harus membawa balok kayu tersebut kemanapun dia pergi. Dan hukumannya baru berakhir jika dia memergoki temannya berbicara dalam bahasa Wales di sekolah. Jika itu terjadi, anak yang dihukum tadi bisa memberikan balok Wales Note pada temannya. Berlari di atas treadmill. Treadmill bisa menjadi sarana hukuman yang menyiksa, dan itulah yang terjadi pada abad ke-19. Pada masa itu,
pemerintah Inggris menggunakan treadmill untuk menghukum para penjahat. Meski di masa itu wujud treadmill berbeda dengan bentuk treadmill di masa sekarang, tapi cara kerjanya sama. Para penjahat atau terhukum diharuskan berjalan atau berlari selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari di atas treadmill. Kadang mereka diberi kesempatan istirahat beberapa menit, lalu harus melanjutkan hukumannya. Meski hukuman ini jarang menyebabkan kematian, tapi berjalan di treadmill sampai berjam-jam apalagi berhari-hari adalah hukuman yang sangat menyiksa dan sangat ditakuti para penjahat di zaman itu. Amputasi hidung. Di Mesir kuno, ada hukuman yang sangat aneh sekaligus mengerikan untuk pelaku perzinahan, yaitu amputasi hidung. Jika seseorang ketahuan melakukan perzinahan, ia akan ditangkap dan hidungnya akan diamputasi. Memang tidak menyebabkan kematian pelakunya, tapi jelas akan membuat pelakunya malu seumur hidup karena ketiadaan hidung adalah tanda yang jelas terlihat bahwa dia pernah melakukan perzinahan. Akibatnya, orang-orang yang terkena hukuman ini biasanya akan mengasingkan diri atau menjauh dari sosialisasi. Kemungkinan, istilah hidung belang yang kita kenal sekarang berasal dari hukuman aneh ini. Menurut catatan sejarah, hukuman amputasi hidung tidak hanya dilakukan di Mesir kuno, tapi juga di Yunani kuno, Romawi kuno, di Bizantium, sampai di Amerika kuno. Air dingin dan potongan es. Pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte di Prancis, ada hukuman khusus untuk para tentara angkatan laut yang dikenal dengan sebutan risau dolphin. Tentara angkatan laut yang melakukan pelanggaran akan dihukum dengan cara diikat tangannya, lalu rekannya akan menuangkan air dingin serta potongan-potongan es ke lengan baju tentara tersebut. Air dingin dan potongan es akan membuat si terhukum merasa kedinginan dan terengah-engah, hingga mengeluarkan suara aneh seperti suara lumba-lumba. Selain Napoleon, Raja Henry VIII juga diketahui menjatuhkan hukuman ini kepada tentaranya yang melanggar aturan. Kalau dipikir-pikir, dari mana mereka menemukan teknik hukuman yang kreatif semacam itu? Sementara itu, di Rusia zaman kuno ada hukuman yang juga aneh untuk tentara yang melanggar aturan, yaitu punggungnya dipukul dengan batang pohon yang telah direndam air garam. Jadi bisa dibayangkan bagaimana sakit dan perihnya. Hukuman aneh ini diperkenalkan oleh Pior yang Agung pada tahun 1701 dan dikenal dengan sebutan Spitzrutens. Berapa kali punggung si terhukum akan dipukul batang pohon rendaman garam itu? Tergantung kesalahannya. Dan hukumannya bisa ratusan hingga ribuan kali pukulan. Tidak jarang si terhukum kemudian mati setelah beberapa hari mendapat hukuman. Belakangan, hukuman ini dicabut pada tahun 1863. Jika kamu suka pengetahuan umum yang diuraikan secara padat seperti ini, follow channel Catatan Sains untuk mendapat aneka pengetahuan menarik lainnya. Dukung channel ini dengan like dan komentar, agar channel ini terus berkembang dan semakin rajin menyuguhkan konten-konten bermanfaat.